Chapter 2411. Para ahli dari klan naga merupakan ahli yang sesungguhnya, dan mereka juga merupakan musuh besar dengan rencana yang licik. Yang tidak dapat dipahami oleh Yang Chen adalah mengapa seorang ahli sepertinya, yang tingkat kultivasinya begitu tinggi hingga dapat membunuh hampir semua pengikut klan Zhao, mau bekerja sama dengan klan Zhao dan bahkan mendengarkan mereka sampai batas tertentu. Tidak masalah jika Yang Chen tidak mengerti. Sekarang saatnya jawabannya terungkap. Ketika tirai dibuka, jika ada pertunjukan yang tidak dipahami penonton, itu pasti akan menjadi penyesalan besar bagi para pemain. Begitu pula, bagi sutradara dan perencana keseluruhan pertunjukan, itu akan menjadi penyesalan besar. Ia yakin pasti ada seseorang yang dapat menjernihkan kebingungan ini baginya. Benar saja, Yang Chen baru saja menanamkan sedikit ide dalam benak Yang Lan. Jika keluarga Zhao ingin berurusan dengan Master Klan Naga ini, maka Yang Lan segera mengungkapkan jawabannya kepada Yang Chen. Keluarga Zhao bukanlah orang bodoh. Tentu saja, mereka tidak akan mempercayai para ahli klan naga tanpa syarat. Alasan mengapa dia bisa bekerja sama dengannya dengan sangat baik dan bahkan meletakkan Zhao Family Manor, fondasi keluarga Zhao, ke dalam harta sihir spasial milik ahli naga untuk disempurnakannya, tentu saja karena dia memiliki modal untuk melawan ahli naga tersebut. Saat itu, ketika keluarga Zhao bertemu dengan para ahli klan naga, pertempuran sengit telah terjadi antara keluarga Zhao dan para ahli klan naga. Pada saat itu, kultivasi ahli klan naga berada pada taraf rata-rata. Ia ditekan oleh beberapa ahli papan atas dari keluarga Zhao dan dipaksa menanamkan batasan di laut kesadarannya. Pembatasan ini dapat menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi ahli klan naga kapan saja. Jika tekniknya lebih parah, itu dapat langsung menyebabkannya pingsan atau bahkan mati. Justru karena hidup mereka ada di tangan keluarga Zhao, maka para ahli klan naga patuh pada keluarga Zhao. Tentu saja, ini hanya terbatas pada perintah dari patriark keluarga Zhao. Para ahli naga dapat mengabaikan perintah dari anggota keluarga Zhao lainnya. Selain kendali langsung dari pemimpin klan, para ahli ras naga juga dipaksa untuk bersumpah pada sumpah setan hati agung bahwa mereka tidak akan pernah menyerang murid keluarga Zhao manapun. Bahkan jika terjadi pertikaian di dalam keluarga Zhao, para ahli dari ras naga dapat berdiri dan menonton, namun mereka jelas tidak dapat berpartisipasi. Sumpah agung setan hati ditujukan semata-mata untuk melindungi murid-murid keluarga Zhao. Leluhur keluarga Zhao juga memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak peduli seberapa bersatunya sebuah keluarga, tidak dapat dihindari bahwa akan ada perebutan suksesi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang metode ini juga dapat menguji apakah penerus berikutnya adalah yang terkuat. Bagaimanapun juga, bagi para leluhur keluarga Zhao, tidak menjadi masalah keturunan keluarga mana yang merebut posisi kepala keluarga, yang penting keturunan yang terkuatlah yang akan memimpin seluruh keluarga. Pada akhirnya, keluarga Zhao masih bermarga Zhao. Namun, pemimpin klan naga jelas merupakan eksistensi yang setara dengan kecurangan untuk penerus manapun. Cabang manapun yang dibantunya, cabang itu pasti akan menang. Ini tidak kondusif bagi kelancaran pengalihan bisnis keluarga dari generasi ke generasi keluarga Zhao. Itulah sebabnya ada sumpah setan hati agung yang melarang para ahli klan naga menyerang murid-murid keluarga Zhao. Ada pula larangan yang melarang para ahli klan naga berpartisipasi dalam urusan internal keluarga Zhao. Mengenai metode pengendalian klan naga, ini adalah rahasia utama klan Zhao. Itu selalu diwariskan dari mulut ke mulut di antara dua generasi leluhur. Itu tidak pernah dicatat dalam informasi apapun. Selama puluhan ribu tahun, tidak pernah terjadi kecelakaan. Namun, ada catatan tentang pemimpin klan yang mampu mengendalikan hidup dan mati para ahli klan naga, yang juga tercatat di berangkas rahasia inti klan Zhao. Setelah Yang Lan mengendalikan tetua yang bertanggung jawab atas perbendaharaan rahasia, dia mengetahui banyak informasi orang dalam melalui matanya. Jika dia ingin mengendalikan sepenuhnya pemimpin klan naga, tentu saja cara paling aman adalah dengan mendapatkan batasan yang mengendalikan hidup dan mati ke tangannya. Namun, Yang Lan tahu bahwa itu tidak mungkin. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membunuh kepala keluarga Zhao yang menyimpan rahasia ini. Sutra hati iblis bebas agung miliknya sendiri akan menjadi satu-satunya batasan yang dapat mengendalikan pemimpin klan naga. Situasi saat ini bukanlah perang internal keluarga Zhao. Meskipun itu bukan perebutan tahta, tidak peduli apapun tujuannya, itu selalu merupakan bagian dari para kultivator keluarga Zhao yang membantai para kultivator dari pihak lain. Kedua belah pihak adalah anak-anak keluarga Zhao. Tuan klan naga memiliki cukup alasan dan batasan untuk tidak membantu kedua belah pihak. Pada dasarnya, setelah melihat ini, Yang Chen telah sepenuhnya memahami rahasianya. Dia mengagumi pemimpin klan naga yang tidak bergerak namun mampu mengendalikan semuanya. Terus terang saja, orang ini dapat disamakan dengan Yang Chen sendiri. Tanpa berkedip sedikit pun, dia diam-diam mengendalikan perkembangan segalanya, dan semua orang menjadi pionnya, bekerja untuknya. Yang Lan mengira ini adalah perwujudan kekuatannya, tetapi dia tidak tahu bahwa penguasa klan naga sedang menggunakan tangannya untuk menggerakkan keluarga Zhao dan membunuh kepala keluarga Zhao yang mengendalikannya. Di pihak keluarga Zhao, wajar saja jika menggunakan kekuatan keluarga Zhao untuk menyempurnakan senjata sihir luar angkasa, dan kemudian menyempurnakan sebagian besar alam iblis. Yang paling penting adalah orang ini melakukan banyak hal, tetapi tidak kehilangan reputasi. Bahkan jika seseorang membicarakannya di masa depan, mereka hanya akan mengatakan bahwa Tuan Klan Naga yang malang itu awalnya dikendalikan oleh keluarga Zhao, dan kemudian oleh Yang Lan. Sungguh menyedihkan bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri selama sebagian besar hidupnya. Para kultivator yang mendesah tidak akan pernah menyangka bahwa penguasa klan naga mendapatkan keuntungan besar yang tak terhitung jumlahnya, namun reputasi buruk itu justru dibawa oleh keluarga Zhao dan Yang Lan. Kemudian keluarga Zhao dijungkir-balikan oleh Yang Lan dan menderita banyak korban. Kemudian Yang Lan tewas dalam pengejaran penguasa dunia spiritual. Penguasa klan naga dapat berdiri sebagai korban dan menikmati hasil jerih payahnya.
Tidak peduli pilihan apapun yang diambil oleh ketua klan naga saat itu, manfaatnya akan besar. Asal dia menyatakan sedikit saja niat untuk tunduk, sekte utama dunia spiritual pasti akan menerkamnya bagaikan anjing lapar yang melihat tulang daging lesat. Peta geografis sungai pegunungan membuat para leluhur Dewa Emas dari 6 sekte super menjadi serakah. Orang bisa membayangkan betapa serakahnya penguasa klan naga, yang membawa lebih dari setengah Dewa Emas puncak alam iblis, ketika penguasa klan naga tunduk padanya. Dia memperkirakan jika pemimpin klan naga mengungkapkan niatnya, sekte utama akan bertarung sampai mati. Mengesampingkan identitas mereka saat ini sebagai musuh, Yang Chen tidak bisa tidak mengagumi orang ini. Dibandingkan dengan dia yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, Long Kuang dan Long Yuan hanyalah dua anak kecil yang bodoh. Di antara klan naga, hanya Aolai, yang telah mengalami puluhan ribu tahun tanpa tubuh di sumur langya, yang dapat menanggung penghinaan seperti itu. Bahkan Aolan pun tidak bisa. Yang Chen selalu mengagumi para ahli yang mampu bertahan. Seperti sebuah pepatah terkenal, di mata Yang Chen, kedewasaan sejati bukanlah mati demi cita-cita, tetapi hidup dalam kehinaan demi cita-cita. Para pembudidaya berdarah panas yang bersedia mati demi cita-cita mereka mungkin sudah meninggal sejak lama. Hanya para pembudidaya yang benar-benar matang yang mampu menahan kehinaan yang mampu bertahan dan tertawa sampai hari terakhir. Tuan dari klan naga dari keluarga Zhao jelas-jelas yang terakhir. Sayangnya, ada orang lain yang mengetahui rencananya yang sempurna, dan itu adalah Yang Chen. Mengagumkan, setelah memikirkannya, Yang Chen langsung mengirimkan pikirannya ke jejak spiritual pihak lain. Chapter 2412. Yang Chen tidak akan pernah mencoba meremehkan satu sama lain karena kedua belah pihak bermusuhan. Sebaliknya, Yang Chen tetap mengagumi para master yang memiliki cara nyata. Belum lagi yang lainnya, hanya Yang Lan, orang ini adalah musuh bebuyutan Yang Chen. Dia tidak akan menyerah sampai Yang Chen menjadi musuh bebuyutannya. Meskipun karakternya tidak baik dan basis kultivasinya tidak baik, dalam hal konspirasi dan trik, dalam hal peningkatan sutra hati setan besar, Yang Chen harus mengacungkan dua jempol untuk mengungkapkan kekagumannya. Demikian pula, meskipun master klan naga ini juga musuh, ia bertahan selama puluhan ribu tahun ketika hidup dan matinya dikendalikan oleh keluarga Zhao. Sebaliknya, ia diam-diam menggunakan tangan Yang Lan untuk menyelesaikan semua masalahnya di masa depan. Ia jelas orang yang kejam yang membuat Yang Chen mengaguminya. Yang Chen mengalami hal serupa di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak bertahan hingga hari di mana dia bisa melihat akhir yang terbaik. Oleh karena itu, dia dengan tulus mengagumi ahli dari klan naga ini. Identitas musuh adalah identitas musuh, dan kekaguman adalah kekaguman, keduanya adalah hal yang berbeda. Begitu juga, pihak lain dengan cepat membalas pikiran Yang Chen, tetapi dia juga mengagumi Yang Chen. Yang Chen dapat mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Zhao melalui lautan kesadaran Yang Lan. Demikian pula, Master Klan Naga juga dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia spiritual melalui lautan kesadaran Yang Lan. Bagaimanapun, boneka-boneka Yang Lan belum pernah terungkap di dunia spiritual. Jika mereka hanya digunakan untuk menanyakan berita, kemungkinan besar tidak akan ada yang menemukannya seumur hidup. Apa yang terjadi di dunia spiritual tahun-tahun ini tampaknya didorong oleh tangan besar yang tak terlihat. Atau lebih tepatnya, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia spiritual dan keluarga Zhao semuanya didorong oleh tangan besar yang tak terlihat. Kemudian, Master Klan Naga dan Gong Sunling merebut wilayah iblis untuk disempurnakan, termasuk situasi pertempuran sengit yang diciptakan oleh tabrakan kedua ruang tersebut. Master Klan Naga, sebagai pemain dalam permainan, tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sedang berlatih secara diam-diam. Pihak ini untuk dilihat oleh keluarga Zhao, dan pihak lainnya untuk dilihat oleh komando gabungan. Sekarang kedua belah pihak telah mengetahui identitas masing-masing melalui instruksi Salah Yang Lan. Di satu sisi ada ahli naga tersembunyi dari keluarga Zhao, dan di sisi lain ada bintang baru alkimia Grandmaster Yang Chen dari dunia spiritual. Jika seseorang menguraikan dari hal-hal ini, peran Yang Chen dalam proses perlawanan terhadap keluarga Zhao dapat digambarkan sebagai dalang di balik layar. Dia hampir sama persis dengan para ahli naga. Hanya saja yang satu mendorong keluarga Zhao, sementara yang lain mendorong alam spiritual. Itulah sebabnya para ahli klan naga saling mengirimkan pikiran satu sama lain. Dalam hatinya, dia juga sangat mengagumi Yang Chen. Lagi pula, dari segi usia, Yang Chen baru berusia 3.000 tahun. Dia jauh lebih muda dari monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Untuk dapat bersaing dengannya dalam hal siasat dan rencana jahat, dia tidak punya pilihan selain terkesan. Kedua tuan itu sekali lagi menyelesaikan pertukaran di lautan kesadaran Yang Lan. Sungguh konyol bahwa Yang Lan, yang merupakan boneka, tidak mengetahui semua ini. Dia masih tenggelam dalam peran seorang komandan dan tidak mengetahuinya. Dia menikmati rasa pencapaian yang dibawa oleh kekacauan keluarga Zhao. Mantan patriark keluarga Zhao belum sempat mengajari patriark baru cara mengendalikan para ahli klan naga. Pada saat ini, dia menghadapi pengepungan ratusan ahli keluarga Zhao. Seluruh keluarga Zhao telah berubah menjadi medan perang, dan adegan pertarungan terlihat di mana-mana. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya yang setia pada keluarga Zhao dan boneka-boneka yang dikendalikan Yang Chen saling menyerang satu sama lain dengan gila-gilaan. Yang Lan mengendalikan semua karakter utama, dan dia enggan berurusan dengan karakter-karakter kecil. Setiap orang yang dikendalikan oleh Yang Lan setidaknya seorang master yang dapat memobilisasi sekelompok orang. Suasana menjadi sangat kacau. Sebagian orang berteriak bahwa Yang Lan adalah pengkhianat, sebagian menuduh pihak lain sebagai boneka yang dikendalikan oleh Yang Lan, dan sebagian orang membawa bendera pemusnahan para pengkhianat. Seluruh keluarga Zhao menjadi kacau, dan mereka bersenang-senang. Pada titik ini, tidak seorang pun tahu siapa yang harus dipercaya.
Semua orang punya alasan kuat untuk meragukan satu sama lain, tetapi tak seorang pun bisa mengemukakan bukti nyata untuk saling menuduh. Lagi pula, tidak banyak master yang dapat menemukan metode kendali Yang Lan seperti Tetua Agung. Sebagian besar boneka tidak tahu bahwa mereka adalah boneka. Yang Lan sangat cerdas. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Zhao terbagi menjadi dua kubu yang berbeda. Jika demikian, akan terlalu mudah untuk diketahui. Jadi di bawah kendalinya, sekalipun ada dua kekuatan boneka, kadangkala akan terjadi pertarungan di antara mereka, sehingga mustahil dibedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Memancing di air berlumpur itu menyenangkan. Bukankah itu sama saja dengan memberi kesempatan langsung kepada pihak lain? Yang Lan menatap keluarga Zhao dengan puas, lalu perlahan menjalankan tindakan intinya. Mantan Patriark telah bertemu dengan Tetua Agung saat ini. Keduanya adalah penguasa tahap akhir Suan Immortal. Yang satu tidak dikendalikan sama sekali, dan yang lainnya telah melihat kendali Yang Lan. Kedua belah pihak bergabung untuk mengusir sekelompok besar boneka yang dikendalikan oleh Yang Lan. Lindungi Sang Patriark. Pertarungan baru saja dimulai beberapa saat, puluhan pengawal pribadi mantan Patriark segera berkumpul, meneriakkan slogan melindungi Patriark, dan membunuh sekelompok anak-anak keluarga Zhao yang mengepung mantan Patriark. Lindungi Tetua Agung. Para pengawal pribadi Tetua Agung juga tidak mau kalah. Mereka segera bergabung dengan pihak Tetua Agung dan membentuk lingkaran di sekitar mereka berdua. Semua pengawal pribadi memandang kerumunan yang datang dengan waspada dan perlahan mundur sambil melindungi target mereka masing-masing. Keluarga Zhao tentu saja juga memiliki susunan pelindung. Tidak jauh dari tempat di mana mantan Patriark dan Tetua Agung sekarang berada, ada susunan pelindung gunung sekitar beberapa mil jauhnya. Selama mereka dapat tiba tepat waktu dan membuka susunan untuk mengendalikan susunan tersebut, keselamatan kedua orang itu dapat dilindungi lebih jauh. Puluhan pengawal pribadi melindungi dua tokoh penting keluarga Zhao dan segera melarikan diri ke barisan perlindungan gunung. Selama periode ini, setidaknya ratusan anak-anak keluarga Zhao di bawah kendali boneka mengepung kedua orang itu, dan mereka semua berhasil dipukul mundur oleh pengawal pribadi. Mantan Patriark dan Tetua Agung melihat semua ini dengan sedih. Banyak murid yang menyerang mereka jelas-jelas adalah junior mereka, tetapi sekarang mereka tidak mengenali mereka berdua sebagai senior mereka. Mereka hanya bergegas membunuh mereka dengan mata merah seolah-olah mereka telah membunuh ayah mereka. Mereka semua adalah kerabat dekat keluarga Zhao. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak marah? Namun, dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa bersikap lunak. Mereka hanya bisa membiarkan pengawal pribadi membunuh mereka, atau pengawal pribadi akan dibantai. Di antara seluruh keluarga Zhao dan sekelompok besar anak-anak keluarga Zhao, mereka tetap memilih keluarga Zhao. Melihat mereka telah bergegas menuju barisan pelindung, Sang Patriark dan Sesepuh Agung dengan cepat menduduki mata barisan tersebut, membuka barisan tersebut, dan melindungi diri mereka sendiri dan para pengawal pribadi. Melihat cahaya susunan itu telah menyelimuti semua orang, mereka berdua menghela napas lega. Dengan dukungan susunan ini, setidaknya para ahli biasa tidak akan mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Mereka dapat memperoleh waktu untuk berpikir secara matang tentang cara menghadapi situasi yang kacau ini. Tepat saat mereka berdua mendiskusikan momen kritis, dan seluruh pikiran mereka terbenam dalam upaya menyelamatkan keluarga Zhao, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuh mereka. Itu adalah perasaan puluhan pedang terbang yang menusuk tubuh mereka. Chapter 2413. Ini sama saja dengan mereka berdua mengunci diri di dalam brankas. Para pengawal pribadi saat ini hanya menangkap kura-kura dalam toples, dan kemungkinan gagal sangatlah kecil. Biarkan dua petinggi keluarga Zhao bertemu di bawah tekanan berat terlebih dahulu, sehingga terlepas dari apakah mereka telah menyerahkan metode pengendalian klan naga atau tidak, selama mereka terbunuh, tidak akan ada lagi bahaya tersembunyi. Jika ada ratusan ahli Suan abadi yang bergabung dalam pertempuran di saat kritis seperti ini, mereka dapat dengan mudah membuat para ahli abadi emas dari keluarga Zhao mati ketakutan. Bertarung dengan tekanan psikologis yang begitu hebat, bahkan para ahli yang telah naik ke alam abadi dan kembali ke alam spiritual dengan pengalaman tempur yang sangat kaya tidak dapat menghentikan hati kecil mereka dari gemetar. Selusin ahli Dewa Emas yang tersisa ditahan oleh 6 Dewa Emas dari Sekte Gosyin dan Tetua Yao, sementara sisanya ditahan oleh para ahli Dewa Emas dari Komando Gabungan. Tidak ada cara bagi mereka untuk kembali. Sebelum hal itu selesai, para pengawal pribadi dengan cepat berkumpul lagi dan bergegas menuju petinggi keluarga Zhao lainnya. Di puncak keluarga Zhao, hanya ada total 10 juta kultivator. Dahulu kala, ratusan ribu kultivator tewas dalam pengepungan dan penindasan sekte utama. Kemudian, Golden Immortals dan Zenith Heaven Golden Immortals kehilangan sekitar 1 juta lebih. Sebelumnya, ketika Seven Star Positions dikepung, mereka kehilangan ratusan ribu lebih. Sekarang setelah ada ratusan ribu lebih dari separuh kekuatan kelas atas keluarga Zhao telah dikonsumsi. Namun dalam pertempuran dengan kelompok-kelompok kecil itu, pasukan besar ini menyerang dengan sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa hari, jumlah kultivator yang tewas dalam pertikaian internal keluarga Zhao telah mencapai ratusan ribu. Pada saat ini, setiap ahli Golden Immortal menolak inisiatif junior mereka untuk membantu. Sebagai ahli Golden Immortal, mereka harus memiliki martabat sebagai ahli Golden Immortal. Mereka harus bertarung secara adil dengan lawan-lawan yang terhormat ini. Mereka sendiri adalah pengawal pribadi berpangkat paling tinggi di keluarga Zhao, dan orang lain tidak akan mudah meragukan identitas mereka. Terutama ketika mereka dikirim oleh Patriark dan Tetua Agung untuk melindungi para petinggi lainnya, lebih mudah bagi mereka untuk diterima. Kemudian terjadilah pertikaian internal berskala besar dalam keluarga Zhao, dan berbagai kekuatan mulai saling menyerang secara gila-gilaan. Pasukan yang dikendalikan Yang Lan juga saling menyerang, tetapi skala pembunuhannya relatif kecil. Tindakan Yang Lan sungguh luar biasa.
Entah itu mantan kepala keluarga Zhao atau tetua agung, mereka tidak menemukan bahwa pengawal pribadi mereka sebenarnya telah dikendalikan secara diam-diam oleh Yang Lan. Tentu saja, ini terkait dengan fakta bahwa mereka menemukan rencana Yang Chen terlambat dan tidak punya waktu untuk menyaringnya satu persatu. Yang Lan tahu bahwa jika dia tidak membunuh ular itu, dia akan terluka karenanya. Dia sendiri adalah contoh yang sangat realistis, jadi Yang Lan tidak akan pernah menoleransi dirinya sendiri melakukan kesalahan dalam hal ini. Meskipun para kultivator dari komando gabungan takut bertempur di ruang yang disempurnakan oleh para kultivator klan naga, pertempuran antara Dewa Emas selalu berada di garis batas. Mereka tidak pernah meninggalkannya, jadi mereka tidak pernah berhenti bertempur. Meskipun dua anggota teratas keluarga Zhao telah menjadi dua tumpukan daging, Yang Lan memerintahkan para penjaga untuk membagi dua tumpukan daging menjadi puluhan tumpukan. Masing-masing dari mereka mengambil satu tumpukan dan pergi. Setelah meninggalkan ribuan mil jauhnya, mereka menggunakan berbagai metode untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Misalnya, dia bisa menggunakan api sejati natalnya untuk membakarnya, melemparkannya ke binatang iblis yang gila untuk dilahapnya, dan seterusnya. Pada saat ini, anggota senior keluarga Zhao yang tersisa pada dasarnya berada di bawah kendali Yang Lan. Di bawah kendali Yang Lan, mereka sangat cerdas untuk bersatu, terbagi menjadi beberapa faksi, dan kemudian perlahan-lahan mengumpulkan sisa keluarga Zhao atas nama ortodoksi. Jejak kesadaran spiritual Yang Chen dan penonton lain bersentuhan lagi, dan masing-masing mengirimkan ide untuk memuji teknik Yang Lan. Selain itu, formasi pelindung ini tergolong kelas atas. Setelah formasi diaktifkan, pada dasarnya formasi ini mirip dengan formasi penyegel iblis. Para petani di luar tidak bisa masuk, tetapi tidak mudah bagi para petani di dalam untuk keluar. Senjata ajaib apapun yang bisa digunakan untuk melarikan diri akan disegel, dan tidak akan ada jalan untuk melarikan diri. Alasan mengapa mereka tidak mulai menyerang di luar formasi adalah karena mereka takut kedua tuan itu mempunyai cara unik untuk melarikan diri. Misalnya, senjata sihir luar angkasa tingkat tinggi atau pedang terbang berkecepatan tinggi. Jika tidak berhasil mengenai sasaran, maka akan sulit bagi Yang Lan untuk menunggu kesempatan berikutnya. Dengan mudah, beberapa anggota senior keluarga Zhao yang mengetahui rencana Yang Lan dan memiliki kemampuan untuk melawan disingkirkan oleh puluhan penjaga ini dengan cara ini. Ketika yang lain bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tentu saja, para pembudidaya di pihak komando gabungan tidak merasakan tekanan seperti itu sama sekali, tetapi mereka termotivasi. Ledakan keberanian membuat mereka lebih berani saat bertarung dan mereka telah menduduki posisi unggul yang mutlak. Awalnya, pihak komando gabungan memiliki keunggulan mutlak. Sekarang ratusan ribu kultivator telah kembali ke sekitar garis pemisah. Bahkan jika mereka hanya penonton, itu juga memberi tekanan besar pada kultivator Golden Immortal dari keluarga Zhao. Semua orang bertindak, termasuk para penyerang, termasuk para penjaga yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi mereka dalam keamanan formasi pelindung. Bagian lainnya diambil alih oleh beberapa anggota senior keluarga Zhao yang tidak dikendalikan oleh Yang Lan. Namun, dibandingkan dengan beberapa orang yang dia kendalikan, mereka yang dia hina untuk dikendalikan jelas tidak cukup bergengsi. Murid keluarga Zhao hanya beberapa ratus atau beberapa ribu, tidak layak disebut. Puluhan pengawal bergerak bersamaan, puluhan pedang terbang kehidupan, puluhan senjata sihir sumber kehidupan, hampir bersamaan menyerang mantan patriark dan tetua agung. Pedang terbang itu lebih cepat, dan beberapa senjata sihir sumber kehidupan lainnya lebih lambat, sehingga dua kultivator terkuat dari keluarga Zhao pertama-tama menjadi dua saringan dengan lusinan lubang di tubuh mereka, dan kemudian segera berubah menjadi setumpuk daging. Yang terbaik adalah berada dalam formasi perlindungan yang kuat. Pertama, setelah formasi diaktifkan, dua orang yang merasa aman secara tidak sadar akan sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka. Terutama saat mereka sedang berkonsentrasi pada cara menyelesaikan kekacauan itu. Dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak akan menyangka bahwa ada masalah dengan para penjaga yang baru saja bertempur untuk mereka belum lama ini. Penampilan para pemainnya sungguh luar biasa, dan sebagai penonton, mereka seharusnya memiliki kesadaran sebagai penonton. Saat waktunya bertepuk tangan, mereka harus bertepuk tangan, dan saat waktunya bersorak, mereka harus bersorak. Meskipun para pemain tidak dapat melihat semua ini, sebagai penonton di kotak VIP, mereka tetap perlu berkomunikasi. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah ratusan ribu manusia atau penduduk asli, tetapi ratusan ribu kultivator setidaknya di level Celestial Immortal. Ada puluhan ribu kultivator level Suan Immortal. Bahkan jika mereka berbaris untuk membunuh mereka, mereka tidak akan bisa membunuh mereka semua. Belum lagi ada seorang ahli Golden Immortal di depan mereka masing-masing yang memiliki basis kultivasi yang sama dengan mereka. Yang Lan cukup sabar. Ia menunggu hingga kedua orang itu berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dan seluruh pikirannya terfokus pada penyelesaian masalah. Chapter 2414. Bertahun-tahun yang lalu, ketika para ahli Dewa Emas dari alam bawah berbagai sekte mencari keberadaan keluarga Zhao di alam iblis, mereka sering dikepung dan dipukuli oleh para ahli Dewa Emas dari keluarga Zhao. Mereka berada di negeri asing dan wilayah yang tidak dikenal, tetapi mereka tetap harus menjaga kerahasiaan mereka. Ada berbagai macam ketidaknyamanan dan mereka sering dikepung oleh keluarga Zhao. Bagaimana mungkin para Dewa Emas ini, yang telah lama menikmati perasaan menjadi tinggi dan perkasa di alam spiritual, dapat bertahan? Dahulu kala, mereka adalah sekelompok orang yang sama yang memimpin sekelompok antek dari keluarga Zhao untuk mempermalukan para Grandmaster abadi emas dari berbagai sekte. Beberapa dari mereka bahkan tewas saat mengejar orang-orang ini. Setiap anjing punya harinya, dan sekarang giliran mereka. Akhirnya, tibalah giliran surga yang menjaga para bajingan ini di wilayah mereka. Saat ini, jika para Grandmaster abadi emas ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menekan para lawan yang menyebalkan ini ke tanah dan menghancurkan mereka dengan kejam sebelum membunuh mereka, maka akan sia-sia saja semua kesulitan dan kelelahan yang telah mereka derita di masa lalu.
Di bawah sorak-sorai ratusan ribu kultivator di pihak mereka, para Grandmaster abadi emas yang bersemangat tinggi seperti terisi penuh dengan listrik, memberikan ratusan ribu kultivator di alam spiritual pelajaran yang bagus tentang pertempuran antara para abadi emas. Pertarungan antara Dewa Emas jelas merupakan kesempatan besar yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari di alam spiritual. Itu adalah kesempatan bagus yang diimpikan oleh banyak ahli Dewa Suan. Semua kultivator yang hadir melebarkan mata mereka dan melepaskan indera ilahi mereka sejauh yang mereka bisa, hanya untuk dapat melihat lebih banyak detail. 30 Dewa Emas dibagi menjadi 15 pasang dan tersebar di area panjang yang membentang puluhan ribu mil. Setiap pasang pakar di bidang ini diawasi oleh puluhan ribu pembudidaya. Pertarungan antara Dewa Emas bukanlah masalah sepele. Demi memastikan keselamatan Dewa Langit tersebut, berbagai sekte telah secara khusus menyiapkan lebih dari selusin susunan pelindung sehingga Dewa Langit tersebut dapat menyaksikan pertarungan dengan aman dari dalam susunan tersebut. Tentu saja, ada banyak murid berbakat yang menjadi fokus berbagai sekte. Bahkan jika mereka belum mencapai alam surga abadi, mereka dapat memasuki susunan yang aman untuk menyaksikan pertempuran. Karena khawatir sebagian murid yang kemampuan pemahamannya kurang memadai tidak akan mampu memahami seluk-beluk pertempuran tersebut, bahkan ada beberapa puluh ahli alam abadi misterius yang disusun dalam setiap formasi untuk bertindak sebagai komentator, dan mereka menjelaskan kehebatan pertempuran tersebut sepuasnya. Semua sekte utama telah mengatur banyak murid tambahan, dan istana Cunyang tidak terkecuali. Ini ada di peta geografis gunung dan sungai. Bahkan jika mereka tidak mengatur sekte, mereka harus memiliki prioritas untuk mengetahui lokasi istana Cunyang. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan dan tidak akan dilanggar oleh siapapun. Bahkan para pemimpin sekte utama, pemimpin komando gabungan, dan beberapa sekte kelas 1 dan kelas 2 serta para kultivator yang memenuhi syarat pun diizinkan membawa junior mereka ke dalam formasi mantra untuk mengamati. Kesempatan itu sulit didapat, tidak masalah apakah itu hanya seekor domba atau sekawanan domba. Di masa krisis, demi persatuan, apa pentingnya memperlihatkan lebih banyak orang? Bagaimanapun, mereka yang akan mati bukanlah ahlinya sendiri. Akan sia-sia jika tidak memanfaatkan situasi. Hanya menyiapkan formasi ini dan mengatur semua ini memakan waktu sebulan penuh bagi komando aliansi. Selama bulan ini, para ahli Dewa Emas dari keluarga Zhao tahu apa yang dilakukan pihak lain, tetapi mereka hanya bisa menonton dengan tak berdaya. Karena terjepit oleh Dewa Emas dari alam spiritual, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, belum lagi mereka hampir kelelahan setelah bertarung sekian lama. Sekarang mereka dikelilingi oleh ratusan ribu kultivator tingkat tinggi, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Menyerah, ini tidak mungkin. Hasilnya jelas, keluarga Zhao dan alam spiritual memiliki perseteruan berdarah. Sebelumnya, para kultivator dari posisi bintang dan sekte utama alam spiritual masih memiliki beberapa ilusi, tetapi mereka segera kecewa. Karena tidak ada satupun sekte utama yang mampu mengendalikan ahli abadi emas, bagaimana mungkin mereka berani menerima penyerahan diri? Perlu dicatat bahwa orang-orang ini telah melewati kesengsaraan abadi surgawi dan bangkit. Bahkan sumpah besar setan hati tidak berpengaruh pada mereka. Dengan cara apa lagi mereka bisa membuat mereka setia kepada mereka? Menerima penyerahan mereka dan kemudian membiarkan mereka naik. Itu bahkan lebih seperti lelucon. Apakah sekte utama alam abadi tidak memiliki seorang kultivator abadi emas? Mereka tidak bisa melarikan diri, mereka juga tidak bisa menyerah. Apalagi cara yang bisa dilakukan Dewa Emas keluarga Zhao selain mempertaruhkan nyawa mereka? Singkatnya, mereka sudah dikutuk. Jika mereka bisa menyeret seorang ahli Golden Immortal bersama mereka sebelum mereka mati, itu akan sepadan. Jika tidak, mereka akan mati sia-sia. Tidak bisa dikatakan sia-sia. Di mata para penonton, itu adalah kematian yang pantas. Setidaknya, puluhan ribu kultivator dari berbagai sekte akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Ketika mereka berada di level Suan Immortal, Celestial Immortal, atau bahkan Earth Immortal atau Human Immortal, mereka akan dapat menyaksikan pertarungan lengkap antara Golden Immortal. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan pertarungan mereka di masa depan. Para ahli Dewa Emas dari keluarga Zhao tidak pernah menyangka akan ada hari di mana mereka akan menjadi bahan pengajaran yang hidup di alam fana. Mengetahui bahwa mereka akan mati, hal itu membangkitkan semangat juang para ahli Golden Immortal dari keluarga Zhao. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan pihak lain bersenang-senang. Oleh karena itu, intensitas pertempuran meningkat pesat. Di sisi lain, para ahli Dewa Emas dari alam spiritual menampilkan segala macam teknik kepada para junior di alam spiritual, mulai dari menghindari serangan secara sementara hingga menyerang titik lemah musuh, dari menekan kepala gunung Tai hingga berguling-guling di tanah seperti keledai malas. Dalam sebuah pertempuran, mereka yang bisa bertahan hidup adalah pemenangnya. Tidak ada yang namanya teknik yang memalukan. Berpegang pada gagasan bahwa kemenangan adalah segalanya, para Grandmaster Golden Immortal menggelar pertunjukan yang sangat seru dengan para Golden Immortal dari keluarga Zhao yang mempertaruhkan nyawa mereka. Apa yang membuat para Dewa Emas dari keluarga Zhao merasa paling putus asa bukanlah jumlah lawan yang sangat banyak, bukan pula tekanan tak kasat mata yang dibawa oleh lawan, tetapi pil penyembuh yang luar biasa kuatnya. Pil giok jamur Lingzi revolusi ke-6, revolusi ke-7, dan revolusi ke-8 yang disediakan oleh Master Pemurni Pil Alam Spiritual, Yang Chen, masing-masing Dewa Emas memiliki setidaknya 10 dari masing-masing jenis. Bahkan ada lebih dari 100 pil giok jamur Lingzi revolusi ke-6. Bahkan jika Dewa Emas keluarga Zhao saling bertukar luka, mereka tetap dapat menimbulkan luka yang mengerikan pada lawan mereka. Namun, pil penyembuh yang kuat dari pihak lain akan menyembuhkan luka mereka dalam sekejap. Harga dari pertukaran luka dengan luka adalah bahwa mereka juga akan mengalami cedera serius. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Mereka tidak bisa menang, mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak bisa menyerah, dan mereka bahkan tidak bisa menimbulkan banyak kerusakan pada pihak lain.
Ketika mereka gagal dalam upaya putus asa mereka, wajar saja jika mereka akan kelelahan. Di bawah pengawasan para kultivator alam spiritual yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran Dewa Emas yang tak tertandingi ini berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Akhirnya, Dewa Emas keluarga Zhao telah menggunakan semua jenis teknik dan kalah dalam pertempuran sepenuhnya tanpa bantuan lanjutan. 15 lawan 15, hasilnya 15 lawan 0. Dewa Emas alam spiritual memperoleh kemenangan telak. Ketika Dewa Emas terakhir dari keluarga Zhao dipenggal, lebih dari 1 juta orang hadirin bersorak. Ini karena mereka bisa melihat fajar kemenangan alam spiritual dari kematian Dewa Emas keluarga Zhao. Wajah-wajah alam spiritual, yang telah ditekan oleh keluarga Zhao selama ribuan tahun, dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, Yang Chen mengirim pesan lain ke jejak kesadaran ilahi ahli klan naga, selamat. Chapter 2415. Suamiku, bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan begitu jelas? Sun Qingsui mendengarkan dengan penuh minat dan bertanya dengan sedikit keraguan. Faktanya, bukan hanya Sun Qingsui, tetapi semua wanita pun bingung, termasuk Nyonya Bai dan yang lainnya. Hanya saja semua orang tahu bahwa Yang Chen memiliki banyak rahasia yang tidak akan diungkapkan. Hanya Sun Qingsui yang akan menanyakan hal ini. Tentu saja, hanya dia yang berani menanyakan hal ini, karena di masa lalu, hal semacam ini semua dilakukan oleh Sun Qingsui. Sekarang bukan hanya para wanita saja yang mendengarkan, bahkan saudara Li Cheng, Lin Zhengyuan, Ao Lan, Ao Lai, dan Long Kuang semuanya ada di sana. Keluarga Zhao adalah musuh publik dunia spiritual. Bahkan para penguasa klan naga akan memperhatikannya, terutama jika itu melibatkan pengkhianat klan naga. Adapun saudara Li Cheng, itu murni karena dia terlalu malas keluar dan memeriksa detailnya, jadi dia hanya mendengarkan Yang Chen. Tentu saja, Lin Zhengyuan hanya mendengarkannya sebagai seorang pendongeng. Dia mendengarkan hidangan dan anggur. Karena suamiku, aku telah dikendalikan oleh sutra hati iblis bebas terkekang milik Yang Lan. Ucap Yang Chen dengan nada yang mengejutkan. Ah, para wanita itu berseru sejenak, lalu mereka mengerti. Orang lain mungkin tidak mengerti suaminya, tapi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Jika Yang Chen dapat dikendalikan oleh Yang Lan, maka Yang Chen sudah akan mati berkali-kali. Mereka tidak akan khawatir terhadap bahaya Yang Chen, mereka hanya akan menertawakan betapa percaya dirinya Yang Lan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tingkatan apa yang telah dicapai indera ketuhanan suami mereka ketika mereka berdua berkultivasi sutra hati yin yang misteri tertinggi bersama Yang Chen. Seorang pria kecil di level Suan Immortal ingin mengendalikan puncak Almiti Immortal. Jika ini bukan lelucon, maka Yang Chen hanya mempermainkan Yang Lan. Li Cheng dan Ao Lan tidak terkejut dengan hal ini, dan ekspresi mereka bahkan tidak berubah sedikitpun. Makan, minum, dan bersenang-senang. Itu adalah kehidupan yang santai dan tanpa beban. Alasan Yang Chen mengirim pesan ucapan selamat kepada Master Klan Naga adalah karena Yang Lan telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa bulan terakhir. Yang Chen telah berhasil membunuh beberapa ahli senior klan Zhao yang masih mampu mengumpulkan ribuan pasukan. Semua hal ini adalah hal-hal yang ia enggan kendalikan, dan ia juga takut ketahuan jika ia terlalu banyak mengendalikannya. Cabang-cabang besar keluarga Zhao dibersihkan satu demi satu, dan sisanya adalah kekuatan yang dapat dikendalikan dengan kuat oleh Yang Lan. Karena jumlah mereka yang sedikit juga akan menimbulkan tanda-tanda peperangan antara satu dengan yang lain, memprovokasi pengikut klan Zhao yang tidak memiliki kekuatan besar untuk bergabung, seperti ngengat yang terbang menuju api, untuk berkumpul di bawah komando mereka. Sekarang tidak ada lagi guru keluarga Zhao yang dapat menahan Yang Lan. Yang Lan tidak takut ketahuan oleh siapapun. Dia hampir secara terang-terangan mengendalikan semua anggota tingkat tinggi dari setiap pasukan melalui struktur seperti jaring laba-laba. Para penguasa keluarga Zhao hampir hancur, dan yang terkuat dari yang tersisa hampir sama dengan Yang Lan. Sutra hati iblis kebebasan agung milik Yang Lan unik. Mengendalikan orang-orang di tingkat yang lebih tinggi adalah hal yang sepele baginya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para kultivator biasa dengan tingkat yang sama. Beberapa pasukan menerobos area yang dikuasai keluarga Zhao bagaikan sisir, dan orang-orang kecil yang masih berencana bersembunyi dan bersiap bangkit kembali disingkirkan satu persatu. Para junior keluarga Zhao ini sungguh naif. Apakah mereka tidak tahu di mana mereka berada? Ini adalah senjata ajaib luar angkasa milik Master Klan Naga, alam iblis yang halus. Di mana mereka bersembunyi? Tidak peduli seberapa tersembunyinya mereka, dapatkah mereka lolos dari mata dan telinga Master Klan Naga? Pemimpin Klan Naga tidak bergerak sampai saat-saat terakhir, dan tidak berpartisipasi dalam urusan internal keluarga Zhao. Dia hanya melakukan satu hal, yaitu memberitahu Yang Lan semua keberadaan keluarga Zhao. Di bawah tekanan leluhur keluarga Zhao, Master Klan Naga bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam perselisihan keluarga Zhao. Dia melakukannya. Dia tidak berpartisipasi dalam pertikaian keluarga Zhao, dan dia sama sekali tidak membantu pihak manapun. Adapun pemberian informasi kepada Yang Lan, itu adalah kepada Yang Lan. Apakah Yang Lan anggota keluarga Zhao? Jelas tidak, nama keluarganya adalah Yang, bukan Zhao. Membantu Yang Lan tidak melanggar sumpah sama sekali. Lagi pula, dia hanya memberikan daftar dan alamat, dan tidak melakukan tindakan apapun. Betapapun kerasnya sumpah hati, sumpah itu tidak dapat menemukannya. Lagi pula, jika menyangkut kematian, bukankah dia dikendalikan oleh Yang Lan? Hal ini dilakukan oleh boneka yang dikendalikan, dan tidak ada hubungannya dengan Master Klan Naga. Sebelumnya, Yang Chen dan Ketua Klan Naga banyak bertukar pendapat tentang masalah ini. Harus dikatakan bahwa pernyataan yang diberikan oleh Ketua Klan Naga terkadang membuat Yang Chen terdiam, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa yang salah dengannya. Dia hanya dapat mengungkapkan kekagumannya dalam bahasa resmi.
Setelah operasi rahasia yang dilakukan Yang Lan ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao bukan lagi keluarga Zhao di masa lalu, tetapi pengikut keluarga Yang. Meskipun keluarga yang saat ini hanya memiliki patriark Yang Lan, bagi Yang Lan, menyebarkan cabang dan daun merupakan hal yang sederhana. Keluarga lain tidak memiliki manik iblis, tetapi bisakah keluarga Zhao tidak memilikinya? Bahkan jika pembersihan ki iblis tidak cukup menyeluruh, bagaimanapun juga, itu dapat dibersihkan hingga ke titik yang dapat ditanggung oleh level manusia abadi. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang fana. Dengan tingkat suan abadi milik Yang Lan, akankah dia takut dengan serangan balik dari manik iblis? Bukankah tetua Tiangang Sekte Suantian memakan pil milenium untuk menghilangkan bahaya tersembunyi agar bisa memiliki anak? Yang Lan juga bisa melakukannya. Yang Lan bahkan bisa membiarkan kultivator wanita tingkat suan immortal dan ske immortal dari keluarga Zhao memiliki anak untuknya. Tidak akan lama lagi keluarga yang besar akan muncul. Gudang rahasia keluarga Zhao telah sepenuhnya diambil alih oleh Yang Lan. Ada banyak rahasia keluarga Zhao di dalamnya. Yang Lan melihatnya satu persatu, seperti bagaimana Yang Chen membaca buku di dunia fana di masa lalu, membacanya dengan penuh semangat. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana Yang Lan mencari, tidak ada metode untuk mengendalikan Master Klan Naga di brankas rahasia. Bahkan tidak ada catatan tentang apa saja batasannya saat itu. Tampaknya ini memang rahasia utama keluarga Zhao. Diwariskan dari mulut ke mulut, dan tidak ada sepatah kata pun yang tertinggal. Mantan kepala keluarga yang menguasai rahasia ini dan tetua agung yang mungkin menguasai rahasia ini telah tiada, yang juga berarti bahwa seluruh keluarga Zhao tidak dapat lagi memiliki karakter yang dapat mengendalikan Master Klan Naga. Master Klan Naga keluarga Zhao telah sepenuhnya menjadi hewan peliharaan Yang Lan. Setidaknya Yang Lan berpikir begitu, tetapi dia tidak tahu bahwa di lautan kesadarannya, kedua musuh bebuyutan itu telah mengobrol selama beberapa bulan. Ucapan selamat Yang Chen ditujukan untuk masalah ini. Tanpa belenggu keluarga Zhao, bagaimana mungkin Yang Lan, yang merupakan pengendali nominal, dapat mengendalikan Master Klan Naga? Faktanya, Master Klan Naga sebenarnya sudah bebas. Selamat. Pihak lain juga mengirimkan sebuah pikiran. Itu bukan kesopanan, tetapi juga ucapan selamat kepada Yang Chen atas hancurnya keluarga Zhao, dan berkurang satu musuh. Kedua musuh masa depan yang akan hidup dan mati, saat ini, sedang mengobrol dengan penuh spekulasi di lautan kesadaran Yang Lan, seperti teman lama. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, yang benar-benar tidak dapat dipahami. Bahkan ada hal yang lebih mengerikan lagi. Kecuali Gong Sunling, keluarga Yang Chen masih berada di wilayah klan naga, tetapi mereka sama sekali tidak takut, yang membuat orang-orang semakin terdiam. Chapter 2416. Bukan hanya keluarga Yang Chen yang tidak takut, bahkan teman-teman Yang Chen pun tidak takut. Jika para petinggi dunia spiritual mengetahuinya, mereka tidak akan dapat menggambarkan suasana hati mereka. Ngomong-ngomong, meskipun keluarga Zhao di dunia spiritual tidak bisa mengendalikanmu, jika kau naik ke dunia abadi, aku khawatir masih ada lebih dari satu kepala keluarga Zhao yang bisa mengendalikanmu, kan? Nada bicara Yang Chen benar-benar seperti mengobrol, seperti dua orang sahabat lama, terlepas apakah topiknya pantas atau tidak, dia langsung menyampaikannya. Jika kamu benar-benar dikendalikan oleh Yang Lan, apakah kamu akan selalu dikendalikan olehnya setelah puluhan ribu tahun? Master Klan Naga tidak langsung menjawab pertanyaan Yang Chen, tetapi malah menanyakan suatu kemungkinan. Tentu saja tidak, Yang Chen langsung menyangkal, sungguh lelucon, belum lagi apakah dia benar-benar akan dikendalikan oleh Yang Lan, bahkan jika dia benar-benar dikendalikan oleh Yang Lan, dia pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Setelah puluhan ribu tahun, dia pasti akan menemukan 100 cara untuk mengatasinya. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tahu bahwa dirinya akan dikendalikan selama puluhan ribu tahun, maka dia pasti bodoh. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi setelah puluhan ribu tahun, seberapa besar basis kultivasinya dapat meningkat. Dia bisa membunuh Yang Lan hanya dengan mengandalkan basis kultivasinya saja. Namun, jika itu aku pasti akan menstabilkan batasan dan memeriksanya sesekali. Yang Chen juga tidak mau menunjukkan kelemahan dan langsung melawan. Master Klan Naga tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kata-katanya telah menyatakan bahwa ia memiliki cara untuk menyingkirkan pembatasan keluarga Zhao. Namun, Yang Chen masih mengatakan kemungkinan pemeriksaan semacam ini, untuk menguji apakah ia benar-benar memiliki cara untuk menyelesaikannya. Periksa, Master Klan Naga benar-benar sedikit percaya diri, tetapi dia masih bertanya, Yang Lan juga memeriksanya sesekali. Mengapa saya tidak melihat Anda patuh? Yang Lan memang memeriksanya sesekali, dan bahkan maksud Yang Chen menanyakan kalimat itu juga merujuk pada latihan Yang Lan. Ngomong-ngomong, Yang Lan, orang ini, sejak pernah dipukul oleh Sekte Langit Mendalam sekali, tidak sedikit pun menjadi dewasa. Dia berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan bahkan boneka yang dikendalikan oleh Sutra Hati Iblis Kebebasan Besar harus diperiksa, karena takut akan masalah. Jika bukan karena lautan kesadaran virtual Yang Chen, dia mungkin telah ditemukan olehnya. Melihat rincian sebagai kegagalan, berhati-hati dan tidak membuat kesalahan besar, Yang Lan melakukan pekerjaan dengan sangat baik pada titik ini. Jika bukan karena perbedaan level antara Yang Lan dan Yang Chen dan para Master Klan Naga, mungkin Yang Lan akan berhasil kali ini. Sayang sekali, Yang Chen hanya bisa menghela nafas seperti itu. Celakanya, Yang Lan bertemu dengan dirinya sendiri dan Master Klan Naga ini, lalu dia hanya bisa memendam kebenciannya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ambisius. Dari semua orang yang bisa dia kendalikan, dia hanya harus memprovokasi dua kultivator yang paling mustahil dikendalikan. Yang Chen dan para ahli dari ras naga masih menunggu hasil akhir dari keluarga Zhao. Komando gabungan sudah mulai membersihkan kekacauan itu. Dewa emas keluarga Zhao telah tamat sepenuhnya.
Meskipun Panglima Gabungan tidak mengetahui situasi di istana keluarga Zhao, tanpa ahli Dewa Emas, cakar dan gigi tertajam keluarga Zhao telah terputus, mengubahnya menjadi harimau tak bergigi. Sekarang, masalah terbesar dan rintangan terakhir mungkin adalah ahli klan naga yang mengendalikan sebagian besar alam spiritual. Dengan kehadirannya, tidak ada yang bisa ditentukan. Bahkan jika ada 15 ahli abadi emas di pihak komandan gabungan, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Namun anehnya, selama kurun waktu tersebut, ahli klan naga tidak melakukan apapun kecuali bersaing dengan Gong Xunling untuk menguasai suatu wilayah. Ia bahkan tidak ikut campur dalam duel Dewa Emas yang sudah dekat. Perlu diketahui bahwa duel Golden Immortal ini dilakukan di garis pemisah. Selama dia bersedia, dia bisa membantu hanya dengan satu pikiran, tetapi dia tidak melakukannya. Takut kehilangan sedikit kendali atas ruang. Bagi alam iblis sebesar itu, sedikit kehilangan ruang bukanlah masalah besar. Hanya dapat dikatakan bahwa ahli klan naga benar-benar mempunyai niat lain. Sekelompok master sekte mulai merenungkan niat ahli klan naga. Mereka bahkan mulai mengumpulkan para petinggi sekte mereka sendiri dan mulai menganalisis makna di baliknya. Dikekang oleh Gong Xunling, tetapi Gong Xunling memperjelas bahwa dia tidak menguasai banyak ruang di alam iblis seperti pihak lain, yang bahkan para ahli dari keluarga Zhao pun mengakuinya. Dengan kata lain, ahli klan naga memiliki keunggulan dalam hal kultivasi dan pengendalian ruang. Tetapi sulit dipahami mengapa dia tidak peduli dengan Dewa Emas keluarga Zhao. Ini jelas merupakan sesuatu yang akan dilakukan musuh. Bagaimana ini bisa terjadi pada keluarga Zhao? Tampaknya semua ini hanya berarti satu hal, ahli klan naga melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, para pembudidaya yang sedang merenung menjadi bersemangat. Apa hubungan antara keluarga Zhao dan ahli klan naga? Tampaknya sangat harmonis. Keluarga Zhao bahkan mempercayai klan naga sampai-sampai mereka menempatkan seluruh fondasi keluarga Zhao di alam iblis yang disempurnakan oleh ahli klan naga. Kepercayaan macam apa itu? Kalau sekte besar lain pun, kalau mereka bisa melakukan hal seperti itu, mereka pastilah murid seperti Yang Chen dan Gong Xunling yang sudah teruji dalam waktu lama, atau mereka mungkin tidak takut dengan ahli klan naga yang mempermainkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut jika pihak lain mematuhi mereka di permukaan tetapi diam-diam menentang mereka? Itu terlalu sederhana. Mereka hanya perlu mengendalikan hidup dan mati pihak lain di tangan mereka. Dalam hal ini, sekte utama hanya seorang ahli. Apakah begitu banyak sekte yang berafiliasi benar-benar melayani sekte utama karena kesetiaan mereka? Bukankah itu karena sekte utama memegang erat titik lemah mereka dan mengendalikan hidup dan mati mereka kapan saja? Dengan kata lain, kehidupan dan kematian ahli klan naga pasti dikendalikan oleh keluarga Zhao. Berdasarkan semua pemahaman para kultivator terhadap klan naga, bagaimana mungkin ahli klan naga yang sombong itu bisa mentolerir penghinaan sebesar itu? Dia harus memberikan muka kepada para kultivator ras lain saat berinteraksi dengan mereka. Bagaimana perasaan ras yang sombong seperti itu saat hidup dan mati mereka dikendalikan oleh orang lain? Ini bisa menjelaskan mengapa dia menyaksikan Dewa Emas keluarga Zhao dibunuh satu persatu tanpa melakukan apapun. Ini adalah sifat manusia. Selain itu, pihak lain tidak bergerak. Di satu sisi, itu untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap keluarga Zhao. Di sisi lain, itu sangat mungkin menjadi sinyal yang jelas bagi pihak lain. Adapun apa sebenarnya sinyal itu, terserah kepada yang bermurah hati untuk melihatnya. Para petinggi sekte merasa gembira. Jika ahli klan naga dari keluarga Zhao ingin mengungkapkan apa yang menurut mereka artinya, mungkin itu tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai manfaat besar. Kita harus tahu bahwa alam iblis adalah dunia yang sebanding dengan alam spiritual. Begitu ide ini keluar, tidak diketahui berapa banyak master sekte yang mulai tergoda. Sepotong besar makanan lezat yang menggoda hingga tangan seseorang bisa terjulur keluar dari tenggorokannya, belum lagi manfaatnya yang begitu besar. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang mempertaruhkan seluruh nyawa keluarganya. Bodoh. Penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau adalah orang pertama yang membantah usulan bersemangat dari tetuanya sendiri, bagaimana kita akan mengendalikan ahli klan naga ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dia setia pada sekte kita? Bukankah nasib keluarga Zhao sudah cukup untuk membuatmu sedikit tersadar? Chapter 2417. Mengenai masalah semacam ini, pikiran-pikiran penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau secara alami akan muncul dalam satu rangkaian. Namun, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa bagus ide-idenya, ada satu masalah yang tidak dapat dia hindari, dan itu adalah Yang Chen. Jangan lihat bagaimana semua orang menganalisis bahwa ketua keluarga Zhao kemungkinan besar akan meninggalkan kegelapan demi cahaya, tetapi mengapa dia meninggalkan kegelapan demi cahaya dan bergabung dengan sekte manapun di dunia spiritual? Alasan utamanya adalah semua orang ingin melenyapkan keluarga Zhao dan melenyapkan mereka yang bisa mengendalikannya, sehingga dia bisa bebas. Masalahnya adalah, entah untuk melenyapkan keluarga Zhao atau memberi tekanan pada ketua klan naga, tanpa Yang Chen, tanpa Gong Xunling, tanpa peta geografis pegunungan dan sungai, saya khawatir satu hal tidak akan bisa dilakukan. Kalau mereka tidak peduli dengan hal ini, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menyingkirkan keluarga Zhao dan mengangkat kendali pemimpin klan naga, lalu mengapa pemimpin klan naga bergabung dengan sekte mereka sendiri? Mengapa? Dengan basis kultivasinya, dia berada di puncak tahap abadi emas. Dengan senjata ajaib, dia telah menyempurnakan sebagian besar alam monster. Diperkirakan bahwa senjata ajaib di seluruh Pulau Abadi Giok Hijau tidak seberharga dan sekuat sudut alam monster manapun. Jangan melihat pemikiran menakjubkan dari Tuan Pulau, dia tidak dapat memikirkan alasan untuk membiarkan seorang master tahap abadi emas yang dapat membunuh mereka kapan saja dengan patuh bergabung dengan sekte miliknya dan mendengarkan perintahnya. Memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Yang Chen di masa lalu, Tuan Pulau dapat dengan mudah membuat penilaian yang rasional dan tenang serta langsung membantah pendapat tetua itu.
Ada alasan mengapa sang penguasa pulau belum mengatakannya, yaitu keseimbangan. Sekte utama kini telah mencapai keseimbangan setelah hancurnya Sekte Surga Misterius. Tidak ada yang menonjol, dan tidak ada yang lemah. Setidaknya situasi di mana Sekte Surga Misterius berada di atas semua sekte lainnya tidak akan muncul lagi. Jika suatu sekte mendapatkan pemimpin klan naga ini, maka keseimbangan ini pasti akan hancur. Mengapa keluarga Zhao menjadi musuh publik dunia spiritual? Selain rencana mereka terhadap dunia spiritual, ada alasan penting lainnya, yaitu bahwa kekuatan mereka terlalu kuat dan merusak keseimbangan semula. Ketika semua sekte super harus bersatu untuk mengikat diri dengan keluarga Zhao, atau bahkan mengalami kerugian, sulit untuk tidak menjadi musuh masyarakat. Kepala pulau mungkin adalah orang pertama yang memikirkan masalah ini, yang sepenuhnya menjelaskan mengapa dia bisa menjadi kepala komando gabungan. Adapun logika ini, asal diberi waktu tertentu, para pemimpin sekte itu sebenarnya akan mampu memahaminya. Namun, memahami adalah satu hal. Apakah dia bersedia menyerah atau tidak adalah masalah lain. Para master sekte telah memilih untuk secara selektif melupakan manfaat besar yang telah mereka peroleh dari suku naga. Dibandingkan dengan menjadikan sekte mereka sendiri sebagai nomor satu di dunia, apa saja manfaat ini? Beberapa pekerjaan persiapan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari masalah di masa mendatang. Beberapa sekte tidak bergerak, beberapa bersikap rahasia sementara beberapa mengabaikannya begitu saja. Mereka semua mulai membuat persiapan dengan sangat meriah. Karena itu, banyak kultivator dari sekte biasa menjadi bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh sekte-sekte super. Suamiku, apakah ahli ras naga itu akan menyerah tanpa perlawanan? Setelah mendengar begitu banyak, Sun Kingsui merasa sedikit tergoda dan bertanya. Tentu saja, dia tidak tergoda dengan apakah ahli ras naga itu akan bergabung dengan Istana Cunyang atau Sekte Awan Biru. Dengan cara ini, semua orang tidak perlu bertarung sampai mati, dan suaminya akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, ahli ras naga itu adalah Dewa Emas Puncak. Sedangkan untuk keluarga Yang Chen, orang terkuat hanyalah Dewa Suan Puncak. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, mustahil mengandalkan para ahli Golden Immortal dari berbagai sekte. Suaminya dan Gong Sun Ling harus maju. Bila perlu, semua orang harus berjuang bersama. Sun Kingsui tidak ingin suaminya mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka bersikap naif dan berharap ahli ras naga akan menyerah tanpa perlawanan. Bermimpilah, pergilah mandi dan tidur. Yang Chen menepuk kepala Sun Kingsui pelan. Jangan pikirkan hal-hal yang mustahil seperti itu. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan Sun Kingsui, dan dia juga tahu apa yang dipikirkan para wanita itu. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang ahli ras naga setelah berhubungan dengan indera ilahinya untuk waktu yang lama, pihak lain jelas bukan tipe orang yang bersedia tunduk pada orang lain. Terlebih lagi, dia telah ditindas oleh keluarga Zhao selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia menyukai kenyataan bahwa dia baru saja menyingkirkan keluarga Zhao dan menemukan keluarga lain untuk dirinya sendiri? Sekalipun ahli ras naga bersedia, jika tidak ada batasan, sekte mana yang berani menerimanya dengan mudah? Tidak peduli seberapa bagusnya situasi saat ini, jika sampai pada pertarungan sesungguhnya, pertarungan pasti akan tetap terjadi. Tentu saja, Yang Chen tidak bisa terburu-buru untuk bertarung. Dia bisa menunggu sampai keadaan menjadi tidak terkendali sebelum bergerak. Ini akan tergantung pada apa rencana berbagai sekte. Jika mereka bersedia mengambil risiko seperti itu, Yang Chen tidak keberatan mengambil cuti beberapa hari lagi. Tidak baik bagi keluarganya untuk selalu menjadi pusat perhatian. Yang Lan telah sepenuhnya mengendalikan keluarga Zhao, dan keluarga Zhao juga dianggap telah berhenti, tetapi Yang Chen tidak menyangka bahwa sekte utama akan melepaskan Yang Lan dengan mudah, atau melepaskan keluarga Zhao. Keluarga Zhao telah membuat begitu banyak badai di dunia spiritual dan membunuh begitu banyak kultivator di dunia spiritual. Komando gabungan dunia spiritual dari atas ke bawah, dari para Master Golden Immortal di alam bawah hingga para penduduk asli, siapa yang tidak ingin mencabut keluarga Zhao dan memakan daging mereka serta tidur di kulit mereka. Jika Yang Lan ingin mengambil alih keluarga Zhao dan mengendalikan kekuatan sebesar itu akan menjadi mimpi. Terlebih lagi, Yang Lan sendiri telah melakukan begitu banyak hal untuk mengendalikan boneka-boneka di dunia spiritual sebelumnya. Ketika dia berada di Sekte Suantian, dia menggunakan tangan Zhou Sheng untuk membunuh ratusan Master Sekte. Kemudian, lebih dari 10.000 boneka ditemukan dikendalikan olehnya. Jika bukan karena cara yang tepat untuk mengatasinya, lebih dari 10.000 boneka itu pasti tidak akan berakhir baik. Kebencian yang begitu dalam, belum lagi para kultivator yang selalu mengejar mata ganti mata dan gigi ganti gigi, bahkan para cendekiawan tua yang lantang meneriakkan kejahatan dengan kebaikan, akan langsung dihajar hingga tersungkur ke tanah dan diinjak beberapa kali jika berani mengatakan sudah tidak berlaku lagi. Kecuali Yang Lan ingin tinggal di alam iblis yang disempurnakan oleh para master ras naga seumur hidupnya, kemanapun dia pergi, akan ada banyak sekali kultivator yang menginginkan nyawanya. Selain itu, bahkan jika Yang Lan bersedia tinggal di alam iblis, para penguasa ras naga mungkin tidak mengizinkannya melakukannya. Keluarga Zhao mengendalikan para penguasa ras naga, dan kini mereka hanya tinggal selangkah lagi dari pemusnahan. Yang Lan juga melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak berhasil, Yang Chen tidak berpikir bahwa para master klan naga akan membiarkannya hidup terlalu lama. Jika kamu ingin membunuh Yang Lan, ingatlah untuk memberi tahuku. Yang Chen hanya menyapa pihak lain, saya harap saya bisa hadir dengan jelas. Arti dari kehadiran adalah untuk melihat kematian Yang Lan ketika Yang Chen sudah siap. Yang Chen tidak berniat membiarkan Yang Lan pergi ke dunia abadi untuk membuat masalah. Tidak masalah, Master Ras Naga segera menyetujui. Belum tanya Taifu. Akhirnya, Yang Chen bertanya lagi. Long Ken, pakar klan naga itu menyebutkan namanya tanpa ragu. Chapter 2418. Benar sekali,
Terima kasih banyak atas istana nagamu. Yang Chen mengirim pesan ini kepada Long Ken dengan cara yang jahat. Dia ingin melihat bagaimana Long Ken akan bereaksi setelah marah. Sama-sama, silakan gunakan. Long Ken tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ia menjawab dengan tenang, aku punya sesuatu yang lebih baik di sini. Ingatlah untuk menyimpannya untukku. Yang Chen mengirim pesan provokatif lainnya. Pastikan untuk menyimpannya dengan aman. Setelah mengirim pesan ini, Yang Chen berhenti menghubungi Long Ken. Long Ken tampaknya tidak berminat untuk melanjutkan pembicaraan. Ia juga tidak marah pada Yang Chen. Ia tampak sangat tenang. Kakak, apakah Long Ken pengkhianatmu? Yang Chen menoleh dan bertanya pada kakak Aolan setelah dia memutus sambungan telepon. Apakah kamu yakin dia Long Ken? Kakak Aolan dan Long Kuang langsung berdiri saat mendengar nama Long Ken. Mereka bertanya dengan campuran kemarahan dan keterkejutan. Dia sendiri yang mengatakannya. Yang Chen mengangguk dan berkata dengan yakin, saya pikir tidak ada alasan bagi orang sombong seperti dia untuk berbohong kepada saya. Aolan dan Long Kuang tidak meragukan kata-kata Yang Chen. Mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka bahkan mengandung sedikit luapan emosi. Aola yang tidak tahu alasannya pun kebingungan. Ia menatap tatapan aneh kedua orang sebangsanya yang tampak sudah gila. Akhirnya aku menemukannya. Kultivasi Aolan tinggi. Kontrolnya juga cukup bagus. Dia cepat tenang dan berpura-pura tenang. Dia terdengar sangat tenang. Namun, cara bicaranya dengan gigi terkatup menunjukkan emosinya. Lagi pula, Long Kuang adalah seorang pria. Dia tidak segejolak Aolan. Sebelumnya, dia hanya tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Akan tetapi, meskipun Aolan adalah satu-satunya yang berbicara, ekspresi Long Kuang dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga sangat gelisah. Yang Chen tidak mengerti mengapa. Secara logika, ketika pihak lain mengeluarkan istana naga kayu dan ketika Yang Lan mengeluarkan cambuk rumput pengikat naga, mereka seharusnya sudah tahu bahwa ada pengkhianat ras naga. Saat itu, mereka tidak seheboh sekarang. Sekarang, mereka benar-benar menjadi seperti ini hanya karena mereka tahu namanya. Bukan hanya Yang Chen yang tidak mengerti, para wanita dan yang lainnya juga memandang kedua ahli klan naga itu dengan kebingungan yang sama. Untungnya, meski ragu, tak seorang pun berkata apa-apa. Para pembudidaya di sini tidak punya kebiasaan menertawakan teman-temannya. Setelah waktu yang lama, Aolan dan Long Kuang akhirnya tenang. Setelah menerima kendi anggur dari Yang Chen dan Gong Sunling, mereka berdua tidak menolak. Mereka mengambil kendi anggur itu dan meneguknya dalam-dalam. Akhirnya, mereka bisa berbicara dengan normal. Maaf, kami kehilangan ketenangan. Begitu Aolan membuka mulutnya, dia meminta maaf. Kemudian, dia menjelaskan, Long Ken adalah pengkhianat ras naga kita. Kita tinggal di alam roh untuk membunuhnya. Dulu, aku terluka karena Long Ken. Long Kuang melanjutkan, jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa tidur selama bertahun-tahun. Dengan kata-kata Long Kuang, Yang Chen dapat dianggap telah memecahkan salah satu misteri. Sebelumnya, dia tidak tahu petarung macam apa yang mampu mengalahkan Dewa Langit Long Kuang hingga mencapai kondisi seperti itu. Perlu diketahui bahwa para ahli dari ras naga memiliki kekuatan bawaan. Bahkan jika mereka hanya Dewa Langit Puncak, Dewa Suan dari ras lain mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap para ahli dari ras naga, apalagi melukai mereka hingga tingkat seperti itu. Jika Long Ken, yang juga ahli dari ras naga, yang bergerak, itu bisa dimengerti. Namun, hidupnya mungkin juga tidak mudah. Long Kuang berkata dengan bangga, saat itu, kultivasi kita hampir sama. Saya terluka parah dan lukanya juga tidak ringan. Long Kuang tidak ingin membuat orang merasa bahwa dia lebih rendah dari Long Ken. Dia harus menjelaskan kata-kata ini dengan jelas. Long Ken menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Kami kehilangan jejak keberadaannya. Saat itu, Aolan menambahkan, saat itu, aku takut akan ada masalah dengan luka Long Kuang, jadi aku tidak terus mengejarnya. Pada akhirnya, setelah aku menenangkan Long Kuang, Long Ken sudah melarikan diri tanpa jejak. Itu terakhir kalinya aku menemukan jejaknya. Bukankah kau sudah memastikan bahwa dia adalah pengkhianat ras nagamu? Yang Chen bertanya dengan bingung. Saat itu hanya sebuah kemungkinan. Aolan tidak menyembunyikan apapun. Ia memberitahu Xiao Chen penilaiannya saat itu, baik istana naga kayu maupun rumput belitan naga, keduanya tidak memiliki aura Long Ken. Jadi kami tidak berani memastikan bahwa itu adalah Long Ken. Ini adalah metode yang hati-hati. Tanpa melihat Long Ken secara langsung atau mengakuinya secara pribadi, wajar saja jika setiap orang tidak berani memastikannya. Namun, Yang Chen merasa ini terlalu berlebihan. Anggota klan naga tidak banyak sejak awal. Kemungkinan munculnya pengkhianat yang tidak dikenal tidak tinggi. Mereka seharusnya sudah memastikannya sejak lama. Mungkin Long Ken telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memulihkan diri setelah bersembunyi di klan Zhao selama bertahun-tahun. Long Kuang sudah terluka parah. Luka Long Ken jelas tidak ringan. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana klan Zhao mengendalikan Long Ken puluhan ribu tahun lalu tetapi baru mulai menyempurnakan alam iblis dan alam roh dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ternyata teman-temannya dari ras naga memiliki hubungan dekat. Kita harus mengumpulkan teman-teman kita. Aolan menjelaskan semuanya dan mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen. Kirim kami keluar. Aku akan mengumpulkan orang-orang kita dan berurusan dengan Long Ken. Setelah itu, kita bisa naik. Ternyata inilah yang menjadi alasan mengapa kakak Aolan dan yang lainnya belum naik ke tingkatan yang lebih tinggi, padahal kultivasi mereka sudah tinggi. Tidak perlu bertanya, orang-orang yang dicari kakak Aolan pasti dari klan naga. Namun, jika itu untuk Long Ken, lalu mengapa kultivasi Long Yuan begitu rendah? Karena kakak Aolan tidak mau bicara lebih banyak, keluarga Yang Chen tidak mau menyelidiki lebih jauh. Tak ada satupun kultivator yang mampu berkultivasi hingga puncak alam abadi mendalam yang bodoh.
Yang Chen menyimpan istana naga dan mulai perlahan kembali ke peta geografis gunung sungai. Kakak Aolan harus pergi mencari teman-temannya. Yang Chen juga harus mengantar mereka keluar dengan selamat. Mungkin Long Ken tahu betapa kuatnya Yang Chen, atau mungkin dia punya pertimbangan lain. Bagaimanapun, bahkan setelah Yang Chen perlahan dan tanpa tergesa-gesa menerbangkan pedangnya untuk waktu yang lama tanpa reaksi apapun, Long Ken tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat Yang Chen kembali ke pihak Gong Sunling, komando aliansi sudah sepenuhnya siap. Yang tersisa hanyalah pertempuran terakhir. Namun, Yang Chen tidak menemui para petinggi komando aliansi terlebih dahulu. Sebaliknya, ia mengirim kakak Aolan dan Long Kuang keluar dari peta geografis gunung dan sungai dan meminta mereka untuk menyapa klan Long. Setelah melepas kakak Aolan dan Long Kuang, Xiao Chen kembali ke peta geografis gunung sungai untuk bertemu dengan petinggi komando aliansi. Bagaimana situasinya sekarang? Ketika penguasa pulau dan yang lainnya melihat Yang Chen, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang situasi terkini. Sebelumnya, hanya keluarga Yang Chen yang tidak mundur saat mereka menyadari ada yang tidak beres. Semua kultivator lainnya sudah pergi. Meskipun mereka berhasil menyaksikan pertarungan langka antara Dewa Emas dan memperluas wawasan mereka tidak memahami situasi terkini keluarga Zhao. Jadi, mereka hanya bisa bertanya kepada keluarga Yang Chen. Untuk saat ini, peta geografis pegunungan dan sungai serta senjata ajaib luar angkasa pihak lain tidak dapat dipisahkan. Perkataan Yang Chen tidak mengejutkan. Chapter 2419. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Peta geografis gunung dan sungai tidak dapat dipisahkan dari harta sihir spasial milik pihak lain. Bukankah ini masalah besar? Mereka tidak perlu bertanya untuk mengetahui mengapa dia melakukan ini. Dulu, dua harta sihir spasial itu hanya bisa saling menyerang. Meski kuat, tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Selain itu, kedua belah pihak dapat berpisah kapan saja. Hal ini mengakibatkan situasi di mana, tidak peduli pihak manapun, mustahil bagi salah satu pihak untuk benar-benar menahan pihak lainnya. Sekarang Long Ken telah menggunakan serangkaian pengorbanan dari murid-murid keluarga Zhao dan susunan untuk menghubungkan dua harta sihir spasial dengan kuat, itu bukan hanya untuk memperebutkan kendali atas ruang. Tujuannya yang sebenarnya adalah untuk melahap peta geografis gunung dan sungai sepenuhnya. Jika Gong Sunling bisa pergi kapan saja, Long Ken pasti tidak akan mampu mencapai tujuan akhir ini. Jika dia ingin mencegah Gong Sunling melarikan diri, dia harus menggunakan metode tertentu untuk menahan Gong Sunling agar dia tidak bisa pergi. Dia berhasil, dia menggunakan susunan itu untuk menghubungkan dua ruang dengan erat. Dengan cara ini, kedua belah pihak hanya bisa mengandalkan kultivasi mereka sendiri untuk secara paksa menyempurnakan pihak lain. Siapapun yang lebih kuat akan memperoleh kemenangan akhir. Yang Chen memahami hal ini sejak kesadaran mereka terhubung. Tampaknya karena alasan inilah Long Ken tidak mau repot-repot menyerang keluarga Yang Chen. Bagaimanapun, itu akan menjadi miliknya pada akhirnya, jadi tidak perlu membuang-buang tenaga. Tentu saja, ini semua hanya tebakan Yang Chen, bukan pikiran Long Ken sendiri. Namun, apa yang tidak diduga Long Ken adalah bahwa ini sebenarnya adalah apa yang diharapkan Yang Chen. Alasannya sama persis dengan Long Ken. Sangat sulit untuk menangkap ahli Golden Immortal Puncak yang bisa melarikan diri kapan saja. Namun, lain halnya jika harta sihir kelahiran mereka terhubung. Long Ken mengira bahwa dia telah memahami poin pentingnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Gong Sunling menginginkannya melakukan hal ini. Sejak awal perang, kedua belah pihak telah bersekongkol satu sama lain. Berapa lama Gong Sunling bisa bertahan? Penguasa pulau segera memahami inti persoalan dan bertanya dengan tidak sabar. Ia merasa satu pertanyaan saja tidak cukup, jadi ia bertanya lagi, apa yang akan terjadi jika orang-orang kita sampai di pihak mereka? Ling bisa bertahan selama beberapa ribu tahun. Yang Chen langsung meyakinkan para petinggi pusat komando gabungan, sehingga mereka akhirnya bisa sedikit rileks. Segera setelah itu, Yang Chen mulai menjawab pertanyaan kedua dari penguasa pulau, jika Ling dan pihak lainnya bertarung dengan sekuat tenaga untuk memurnikan pihak lain, saya khawatir pihak lain tidak akan memiliki kemampuan untuk mengurus para pembudidaya di dalam. Ini bukan omong kosong Yang Chen, tetapi jawaban yang didapatnya dari Gong Sunling. Dari awal konfrontasi Gong Sunling dengan pihak lain, dan kemudian hingga akhir Perang Abadi Emas, Gong Sunling menemukan ini. Saat dia bertarung melawan pihak lain dengan seluruh kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menyisihkan satu tangan pun untuk mengurus para pembudidaya di peta geografis gunung sungai. Orang harus tahu bahwa ini adalah hasil dari Gong Sunling, roh primordial ketiga Yang Chen, dan 3 roh naga di dalamnya yang aktif pada saat yang sama. Belum lagi hal lainnya, kultivasi indera spiritual roh primordial ketiga sama dengan Yang Chen, sudah mencapai puncak Dewa Emas Zenith Heaven. Jika bahkan peta geografis gunung sungai sendiri tidak dapat mengurus para kultivator di dalamnya, maka Long Ken, yang berada di puncak Dewa Emas, tidak akan pernah memiliki kekuatan cadangan. Yang Chen tidak akan pernah percaya bahwa harta sihir spasial yang disempurnakan oleh Long Ken lebih kuat daripada yang ditinggalkan oleh Ao Guang. Yang Chen memiliki keyakinan mutlak dalam hal ini. Sekalipun Long Ken adalah pengkhianat klan naga, tak peduli seberapa banyak dia membunuh anggota klannya, Yang Chen mengetahui dari saudari Aolan bahwa dia hanya membunuh satu anggota klannya, ditambah boneka naga atribut bumi, dia dapat membunuh 2 dari mereka. Ada 3 roh naga di peta geografis gunung sungai, jadi mereka jelas tidak berada di level yang sama. Pada saat ini, jika para pemimpin senior komando gabungan percaya pada keluarga Yang Chen, maka situasi saat ini sebenarnya baik untuk dunia spiritual. Harta sihir spasial pihak lain akan ditahan oleh Gong Sunling. Bahkan jika mereka tidak bisa menang dengan segera, mereka tidak akan dirugikan. Kekuatan komprehensif keluarga Zhao, bahkan jika mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Yang Lan, telah lebih rendah daripada kekuatan keseluruhan dunia spiritual selama bertahun-tahun.
Kemenangan sudah di depan mata untuk menyelesaikan keluarga Zhao. Sayangnya, bahkan dalam situasi ini, para pemimpin senior komando gabungan tidak berani menyerahkan masa depan dunia spiritual pada keluarga Yang Chen. Terlebih lagi, masih ada beberapa fantasi yang tidak realistis di hati beberapa anggota sekte. Jika tidak dapat bekerja sama, semua orang hanya bisa bertahan. Tidak ada yang berani membiarkan tim besar sekte mereka sendiri masuk ke wilayah pihak lain. Terus terang saja, jika Gong Xunling tidak bisa bertahan, saya khawatir tidak peduli berapa banyak murid yang masuk, mereka akan mati. Ini bukan kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap keluarga Yang Chen, tetapi hanya kehati-hatian. Bahkan jika keluarga Yang Chen telah tinggal di dalam selama beberapa bulan dan aman dan sehat, itu tidak dapat menghilangkan kekhawatiran semua pihak. Yang Chen tidak merasa ada yang salah dengan para pemimpin senior komando gabungan yang melakukan hal ini. Jika itu dia mungkin akan memilih cara ini demi keamanan. Untungnya, para pemimpin senior komando gabungan tidak sepenuhnya putus asa, tetapi mengirim sekelompok ahli sebagai pengintai ke wilayah yang luas itu. Di satu sisi, itu untuk memverifikasi pernyataan Yang Chen, dan di sisi lain, itu untuk mencari dengan giat keberadaan rumah keluarga Zhao. Semua Master Abadi Emas tertinggal. Di mata Master Sekte dari Sekte Utama, mereka adalah protagonis yang mungkin bertarung melawan Long Ken di masa depan. Dewa Emas dari Sekte Ghost Yin, Sekte Ghost, dan 6 sekte lainnya masih dipenjara oleh Gong Xunling. Namun, sangat mudah bagi para Master Sekte ini untuk bertemu dengan Dewa Emas mereka. Mereka hanya perlu pergi ke tempat di sisi Long Ken. Dalam peta geografis Gunung Sungai, para Master Abadi Emas ini hanya bisa tinggal di dunia abadi, dan bahkan para Master Abadi Emas dari sekte lain pun tidak terkecuali. Inilah alasan mengapa pertempuran Golden Immortal sebelumnya hanya bisa terjadi di dekat garis pemisah, dan berada di dekat sisi Long Ken. Di sisi lain, Long Ken dapat muncul di area yang sama karena tidak ada pembagian khusus. Fenomena aneh ini juga merupakan sebagian keanehan dari harta sihir spasial. Yang Chen tidak bisa memaksa sekte utama untuk bertindak sesuai dengan idenya sendiri. Karena dia tidak bisa memberitahu para pemimpin senior komando gabungan rahasia yang dia ketahui, dia akan perlahan menunggu perkembangan situasi. Dia percaya Yang Lan akan menemukan solusi yang cocok. Perintah yang sebelumnya dibuat oleh Yang Lan keliru, membuat keluarga Zhao mengetahui perintahnya untuk mengendalikan para pemimpin senior, menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran Yang Lan. Dia telah membuat pilihan antara dunia spiritual dan keluarga Zhao. Keluarga Zhao, yang momentumnya telah sangat berkurang, tidak dapat lagi memuaskan selera Yang Lan. Matanya telah melihat istana Cunyang di dunia spiritual. Dibandingkan dengan keluarga Zhao, musuh masyarakat dunia spiritual, istana Cunyang jelas merupakan bintang yang sedang naik daun. Setelah mencaplok sumber daya manusia dan wilayah sekte Suantian, istana Cunyang berpotensi menjadi sekte super baru. Mengendalikan sekte semacam itu dengan masa depan yang cerah adalah apa yang harus dilakukan Yang Lan. Yang Lan kini siap untuk penyamaran yang sempurna. Ia menunggu saat untuk mengendalikan Yang Chen dan kemudian istana Cunyang. Chapter 2420. Mengenai instruksi yang salah sebelumnya, Yang Lan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Tidak peduli seberapa besar pertarungan Long Ken dan Gong Xunling, dia akan bersembunyi di istana Cunyang dan menyaksikan kesenangannya. Jika Gong Xunling menang, Yang Lan tidak akan mengalami kekalahan. Jika Long Ken menang, Yang Lan tidak akan dalam bahaya. Yang Chen akan menggunakan kultivator wanita Suan Immortal untuk melahirkan anak. Dia ingin membangun keluarga Yang, dan semua anggotanya akan menjadi keturunannya sendiri. Ketika dia menguasai istana Cunyang, dia yakin bahwa setelah beberapa generasi pengelolaan, istana Cunyang akan menjadi sekte swasta keluarga Yang, sama seperti keluarga Zhao saat ini. Adapun para kultivator perempuan lainnya, mereka dipersiapkan bagi keturunannya sebagai teman kultivasi dan kuali, semuanya memiliki kualifikasi baik. Yang Lan sekarang menjadi musuh publik dunia spiritual, sama seperti keluarga Zhao. Dunia spiritual tidak akan pernah menyerah sampai mereka melihat tubuhnya. Tetapi jika di depan semua orang ada sesosok tubuh Yang Lan, dan basis kultivasi serta penampilannya semuanya sama persis, bahkan bekas luka di tubuhnya pun sama, saya yakin tidak akan ada seorang pun yang meragukan bahwa Yang Lan masih hidup. Karena alasan ini, dia diam-diam mengendalikan murid istana Cunyang ini. Dia biasanya berlatih keras, menunggu hari ketika dia keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan kemudian dia akan bergabung dengan istana Cunyang. Selain pengaturan ini, ada seorang kultivator yang sangat unik di sekitar Yang Lan. Kultivator itu dan Yang Lan memiliki atribut yang sama, tingkat kultivasi yang mirip, sosok yang mirip, dan bahkan usia yang mirip. Pada saat ini, jika seseorang menatap langsung ke arah kultivator unik ini, mereka pasti akan melihat wajah yang familiar, wajah Yang Lan. Pil penampilan dapat mengubah Yang Lan menjadi orang lain, dan dapat juga mengubah orang lain menjadi Yang Lan. Di dalam rumah gua itu, ada ribuan kultivator wanita dari keluarga Zhao. Di antara mereka, ada sekitar ratusan kultivator wanita tingkat Suan abadi, dan yang lainnya berkisar dari manusia abadi, bumi abadi, dan peri abadi. Tentu saja, mereka semua adalah kultivator wanita yang cantik. Pada dasarnya, tidak ada wanita jelek yang bisa naik ke dunia spiritual. Keluarga Zhao adalah musuh publik. Yang Lan juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, dia telah memerintahkan para boneka setianya untuk mengosongkan brankas rahasia keluarga Zhao dan menyimpannya di gua abadi 10.000 mil yang dibawanya. Pada dasarnya, harta karun keluarga Zhao, asalkan Yang Lan menyukainya, akan dipindahkan ke gua abadi ini. Murid istana Cunyang ini bernama Yang Si. Ia adalah murid biasa istana Cunyang dan tidak begitu terkenal. Kultivasinya biasa saja dan ia hanya memiliki dasar yang kuat. Bakatnya biasa saja, tetapi melalui kerja keras, ia telah naik dari dunia fana selangkah demi selangkah. Di istana Cunyang, dia bukanlah orang yang menonjol atau unik.
Bahkan jika dia dilemparkan ke tengah keramaian, para kultivator tidak akan memperhatikannya. Pengalaman sukses Yang Chen membuat Yang Lan sangat berterima kasih, jadi dia menyalin seluruh paviliun kitab suci keluarga Zhao. Di dalam gua sepanjang 10.000 mil tersebut, terdapat sedikitnya satu paviliun kitab suci, yang memiliki keliling beberapa ratus mil, yang digunakan untuk menyimpan semua jenis buku kuno. Belajar dari para kultivator hebat, Yang Lan sama sekali tidak merasa canggung. Ia asyik menyerap pengalaman dari musuh untuk meningkatkan dirinya dan meratapi kelebihannya sendiri. Para kultivator keluarga Zhao yang paling ahli dalam membimbing kultivasi para murid juga dipersiapkan oleh Yang Lan untuk keturunannya. Tidak peduli seberapa bagus kualifikasi mereka, mereka juga membutuhkan bimbingan seorang guru terkenal. Lagi pula, tidak banyak orang abnormal seperti Yang Chen di dunia ini. Yang Lan mempertimbangkan keturunannya dengan sangat komprehensif. Semua rencana Yang Lan tercermin dalam pikiran Yang Chen dan Long Ken. Setelah mengetahui rencana orang ini, bahkan Yang Chen pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Yang Lan. Intrik orang ini sungguh unik, dan dia dengan tulus mengacungkan dua jempol. Yang Lan telah menemukan tujuan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Rencananya adalah mengubah dirinya menjadi Yang Si, dan kemudian menyamar sebagai orang dari Istana Cunyang. Bersama Yang Chen, ia perlahan-lahan memasuki tingkat atas Istana Cunyang, dan kemudian menguasai kekuatan Istana Cunyang. Saat itu, Yang Lan hanya akan mengendalikan dua orang kultivator, satu adalah Yang Chen, dan satunya lagi adalah Long Ken. Dia akan mengabaikan yang lainnya. Yang Lan sudah meninggal, bukan? Setelah keluarga Zhao dibunuh oleh berbagai sekte di dunia spiritual dan saling membunuh, tidak banyak anak yang tersisa. Adapun cabang-cabang sekte yang berafiliasi yang dulunya bergantung pada keluarga Zhao, mereka hampir hilang dalam pembunuhan saudara kandung keluarga Zhao yang dikendalikan oleh Yang Lan. Satu-satunya ikan yang lolos dari jaring juga telah bergabung dengan faksi yang tersisa. Selain para kultivator wanita, Yang Lan juga sengaja meninggalkan sekelompok kultivator keluarga Zhao. Para kultivator tersebut belum tentu yang terkuat, namun semuanya punya satu kesamaan, yakni para pengikut yang dibimbing mereka semuanya merupakan elit yang luar biasa. Jika dunia spiritual menang, maka segalanya akan teratur. Jika Long Ken menang, Yang Lan dapat membiarkan Long Ken mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Istana Cunyang, sehingga Istana Cunyang dapat berakselerasi menjadi sekte super. Ia percaya bahwa semua pihak akan menyambut seorang master klan naga yang telah kembali. Dia juga bisa membiarkannya berhenti dan naik sendiri. Selama dia tidak membuat masalah, Istana Cunyang akan tetap menjadi Istana Cunyang. Yang Lan akan memiliki bidak catur yang kuat di dunia abadi, menunggunya untuk naik. Selain itu, murid-murid yang tersisa dari keluarga Zhao adalah bidak catur yang akan dilempar Yang Lan untuk menarik perhatian sekte utama di dunia spiritual, termasuk si penipu Yang Lan. Dia akan dibunuh oleh para penguasa dunia spiritual bersama dengan beberapa bidak catur tingkat tinggi dari keluarga Zhao. Sejak saat itu, Yang Lan akan menghilang di dunia spiritual, dan Yang Si akan bangkit di atas abu, Yang Lan. Sejujurnya, jika bukan karena Yang Chen yang tidak pernah melonggarkan pengawasannya terhadap Yang Lan, dia mungkin bisa berhasil dengan mengandalkan pengaturan Yang Lan saja. Kultivasi Yang Lan saat ini tinggi, dan Yang Si, yang telah menjadi manusia abadi di puncak, mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Ini mudah saja, selama Yang Lan memiliki beberapa anak lagi, kultivasinya secara alami akan menurun. Kultivasi Yang Lan sebelumnya telah dipromosikan secara paksa oleh keluarga Zhao, dan fondasinya sebenarnya tidak stabil. Yang Lan juga mengetahui kekurangan ini, jadi dia menggunakan cara ini untuk menghapus kultivasinya sendiri. Selama dia mendapatkan beberapa pil obat yang bagus dari Yang Chen untuk mengubah akar spiritual yang diperolehnya, dia dapat meningkatkan akar spiritual yang diperolehnya hingga mencapai nilai penuh, lalu mengolahnya kembali dan meletakkan fondasinya lagi. Kultivasinya di masa depan akan menjadi jalan baru yang cemerlang. Jika seorang kultivator yang akrab dengan Yang Lan berdiri di depan Yang Lan, dia pasti akan merasa bahwa yang dihadapinya adalah orang asing. Yang Lan telah mempersiapkan diri akhir-akhir ini, dan bahkan bentuk tubuh dan penampilannya sendiri telah berubah di bawah pengaruh pil penampilan yang dibuat oleh alkemis keluarga Zhao, dan dia telah menjadi murid Istana Cunyang. Orang-orang ini tidak akan pernah menyangka bahwa Yang Lan sudah menganggap mereka sebagai batu loncatan. Jika dia ingin berintegrasi sempurna ke dalam dunia spiritual, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa reputasi dan penghargaan? Tentu saja, Yang Lan pasti akan belajar dari pelajaran keluarga Zhao dan tidak akan bermusuhan dengan sebagian besar kultivator, sehingga ia selalu dapat berdiri pada level keadilan dan selalu berdiri pada level yang lebih tinggi untuk memandang rendah semua makhluk hidup. Yang Lan di masa depan, bukan, Yang Si akan menjadi orang hebat di dunia abadi dan orang yang sukses, bukan Yang Lan yang sekarang, yang rendah hati seperti anjing. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.